Semuanya sehat? Sehat, puji nama Tuhan. Baik anak-anak, saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, namun sebelumnya Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ya, nama Bapak Masa Damai Harefa. Ya, nama panggilan Bapak, panggil saja Bapak Damai. Ya, demikian saja perkenalan singkat hari ini, dan kita langsung saja masuk dalam pembelajaran kita, dalam materi kita. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, dan kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan ya. Sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa. Yuk anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang selalu memberkati kami hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus kami mau belajar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan, agar kami dapat bisa belajar hari ini Tuhan Yesus, dan kami bisa menyimak pembelajaran kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, di mana pembelajaran kita yaitu ibadah dalam perjanjian baru. Ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Samsinar pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, yaitu Yesus dan ibadah di sinagog, itu sudah dijelaskan. Dan berikutnya yaitu ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula, itu sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, saat ini kita akan belajar ya tentang ibadah menurut Rasul Paulus. Ya, kita belajar ini. Nah, ibadah itu apa nak? Ya, ibadah itu apa? Ya, dimana ibadah itu adalah dimana kita itu menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Ya, ibadah itu dimana kita itu mau memuji, mau menyembah Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Nah, ibadah itu dimana kita itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan tentang Injil kerajaan sorga, ya, mengenal tentang Yesus. Ya, kita harus mencari tahu Yesus itu siapa dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, ibadah menurut Rasul Paulus, ya, salah satu ayat yang ditekankan di sini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya, coba mari kita baca dulu dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Ya, semuanya ambil Alkitabnya. Kita akan membacakannya dan perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik di Roma pasal 12 ayat yang 1. Di situ dikatakan, yaitu karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang anak-anak tangkap di ayat ini? Ya, bahwa di situ dijelaskan bahwa persembahan yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi milik Allah. Ya, bukan berarti bahwa kalau kita memberikan persembahan itu harus mesti memberikan kurban, yaitu persembahan yang berupa hewan atau persembahan yang berupa uang dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini adalah yang sangat penting, adalah persembahan menurut Rasul Paulus, yaitu di mana tubuh kita ini ya harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, caranya gimana?
Caranya bagaimana supaya tubuh kita ini menjadi persembahan untuk Tuhan. Yaitu kalau kita perhatikan di kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita, yaitu di Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Perhatikan ayatnya. Di situ dikatakan, yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di situ dijelaskan ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, ya. Nah, jika kita melakukannya hanya untuk manusia, jadi kita pasti akan putus asa, mundur ketika ada tantangan yang kita hadapi, ya. Terbatas kita, ya. Kita cepat kecewa, kita cepat kurang mampu. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah jika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, apa segala sesuatu yang untuk Tuhan? Ya, berarti ketika kita ibadah itu bukan hanya pada saat hari Minggu, ya, bukan pada saat kita hanya melakukan bermain musik, pelayanan bermain musik, memimpin pujian, menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya di situ, bukan hanya bernyanyi, bukan hanya berdoa, tetapi di situ kata kuncinya adalah segala sesuatu. Intinya adalah kita itu harus dapat menjadi berkat, ya, baik itu untuk Tuhan, ya, maupun untuk manusia. Kita harus melakukan itu untuk Tuhan, ya, dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sama seperti halnya apapun yang kamu lakukan kepada manusia, itu sama halnya engkau melakukannya untuk Tuhan, ya. Nah, begitulah ibadah menurut Rasul Paulus. Nah, Bapak juga menyampaikan di sini adalah perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Nah, ibadah itu adalah sarana umat, ya, di mana kita itu bisa bertemu dengan Allah secara pribadi maupun secara kelompok. Ya, dalam ibadah manusia harus mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, dan itu yang kita minta, ya, dan itu yang kita lakukan. Ya, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, ya, atau lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita lakukan apa yang kita kehendaki, itu salah, ya. Tetapi apa yang Tuhan mau, ya, Tuhan mengajarkan kita di dalam firman Tuhan ini, ya. Mari kita belajar, mari kita baca, dan kita tahu jawabannya. Di sini sudah tercantum apa yang harus kita lakukan, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Nah, perbedaan dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, yaitu perbedaan ibadah. Yang pertama, di dalam perjanjian lama, ya, Bapak menyampaikan ada 3 poin, yaitu pertama, yaitu ibadah dilakukan secara pribadi dan bersama, ya. Manusia membangun mezbah untuk kurban persembahan. Nah, itu poin pertama, ya. Dan poin yang kedua, yaitu dalam perjanjian lama, yaitu ibadah itu berupa kurban persembahan dan ritual-ritual. Nah, itu dalam perjanjian lama, ya. Nah, dan poin yang ketiga, yaitu ibadah dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan, ya, yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi itu adalah ibadah dalam perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian baru, yaitu
Pertama, ada 3 poin juga, ya, yaitu ibadah dilakukan secara berkelompok, ya, di mana pusat ibadah adalah pengenangan akan Yesus Kristus. Ya, dalam suatu tempat kita berbagai banyak orang, ya, dan pengenangan akan tujuannya yaitu untuk mengenal Tuhan Yesus, belajar tentang Yesus. Nah, kedua poinnya yaitu penekanan utama meliputi sikap dan suasana hati. Ya, itu adalah ibadah dalam perjanjian baru. Dilihat bagaimana sikap dan karakter kita setiap hari. Ya, dan di mana kita itu dalam suasana hati itu harus menenangkan hati, mempersiapkan diri sebelum kita memulaikan ibadah kita. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, ya. Nah, apakah kita itu ibadahnya sungguh-sungguh, atau kita ibadahnya kurang sungguh-sungguh, atau colek kiri, colek kanan, ya, ganggu temannya? Apakah itu adalah ibadah yang Tuhan kenal? Bapak pikir tidak seperti begitu, ya. Tetapi Tuhan melihat sikap kita, ya. Nah, dan poin ketiga yaitu ibadah dalam perjanjian baru, yaitu bertujuan, ya, tujuan beribadah bukan mempersembahkan korban, ya, namun memberikan Injil lewat perkataan dan perbuatan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Berarti ketika kita beribadah, di mana kita itu harus bisa memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus, ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, ya. Dan kita harus melakukan apa yang baik, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga harus menerapkan sikap keteladanan Tuhan Yesus kepada sesama kita, ya. Itu tujuannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini untuk ibadah dalam perjanjian baru ini, dan Bapak akan memberikan nanti catatan selanjutnya, ya, lewat file atau dokumen, ya. Nanti Bapak kirim lewat via WA, WhatsApp, ya, nak, ya. Nanti anak-anak bisa belajar di situ, anak-anak bisa membaca dan bisa juga menulis, ya, di dalam buku catatan. Oke, anak, ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa kembali.